Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menetapkan langkah-langkah kami. Bahkan kasih setiamu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Teruslah berjalan bersama kami Tuhan. Sebab hanya berjalan bersamamu, kami akan menang. Sungguh pujian yang boleh memberkati setiap kita. Sekali lagi kita diingatkan bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan ada kemenangan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar kita mau lebih lagi mengenal Dia, mengenal pribadinya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk pekerjaan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap janji-janji-Mu bagi setiap pribadi kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu untuk boleh mengerti setiap isi firman-Mu dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami berikan waktu yang ada di depan kami untuk boleh berikan yang terbaik waktu kami Tuhan, pikiran kami untuk boleh mendengarkan sabda-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua kata-kata yang keluar itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat dipersilakan pada hambanya. Salam Bapak Ibu. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua tentunya. Hari ini kita memasuki bulan Desember ya, dan suasana Natal sudah kita rasakan dan harapan kita minggu depan pohon terangnya sudah bisa terpasang gitu ya. Amin gak ya ini panitia Natalnya? Amin ya. Pujian yang dinaikkan spesial song tadi sungguh memberkati kita semua ya.
berjalan dalam Tuhan, kita akan menerima kemenangan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali belajar akan firman Tuhan. Belum tertampil ya, oke. Saya akan menyampaikan satu firman Tuhan ya, judulnya sudah terpampang di depan Bapak Ibu ya. Low profile. Kerap kali kita mendengar istilah ini ya, ada orang-orang yang bisa dianggap sebagai orang yang punya kategori low profile. Apa sih yang dimaksud dengan low profile itu? Kan begitu pertanyaannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, low profile itu adalah sikap seseorang yang rendah hati walaupun dia memiliki banyak kelebihan. Biasanya low profile itu dikenakan menjadi predikat orang-orang yang hidupnya itu sederhana walaupun dia memiliki banyak kehebatan dan kelebihan-kelebihan. Nah, ketika orang itu mengambil sikap sederhana, tidak menonjol dan tidak memegahkan diri dari semua pencapaian yang dia miliki, kerap kali orang itu diberi predikat low profile. Hari ini ada banyak orang yang sebetulnya bisa dikenakan statusnya sebagai low profile. Contoh misalkan pemilik Facebook ya, pemilik Facebook dan pemilik Instagram ya, perusahaan Meta itu, Mark Zuckerberg, itu dunia mengenal dia sebagai seorang sosok yang low profile. Kenapa? Karena dia adalah orang yang ranking kedua atau ketiga terkaya di dunia, tetapi kemana-mana penampilannya itu sangat sederhana, sekedar pakai kaos, ya, celana jeans, dan istrinya tidak terlalu cantik, ya, bukan selebritis. Ya. Banyak orang berkata ini adalah salah satu tokoh yang bisa dikenakan sebagai low profile. Kalau kita belajar sejarah, Mahatma Gandhi adalah tokoh sejarah yang bisa dikatakan sebagai tokoh yang low profile. Cara hidupnya, berbusananya itu sungguh-sungguh mencerminkan orang yang rendah hati, tidak mau menonjolkan diri. Bandingkan dengan pendiri bangsa kita ya, proklamator Bapak Insinyur Soekarno, itu penampilannya glamor ya, selalu mewah, megah, kemana-mana menunjukkan aura yang luar biasa gitu kan. Nah saudara, hari ini saya akan bicara tentang low profile dan dikenakan kepada tokoh-tokoh Alkitab yang bersinggungan dengan kisah Natal. Kalau kita merenung sebentar tentang tokoh-tokoh yang menjadi bagian dalam cerita Natal, maka kita akan menemukan banyak karakteristik. Ada tokoh yang sederhana, ada tokoh yang bengis, ada tokoh yang sabar, macam-macam. Orang-orang yang terkait atau dikenakan dengan cerita Natal. Hari ini kita akan belajar satu tokoh yang saya anggap memiliki predikat sebagai low profile di dalam konteks cerita Natal. Siapakah dia? Dia adalah Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus ya, bapak secara jasmani. Kalau kita melihat tokoh Yusuf, Bapak Ibu, maka tokoh ini hanya terlintas muncul di dalam peristiwa Natal. Di dalam peristiwa-peristiwa yang lain, tokoh ini jarang sekali tampil. Bandingkan dengan istrinya Maria. Maria ini menjadi sesembahan yang menjadi sesembahan salah satu pusat penyembahan gereja Roma Katolik, Bunda Maria. Kemudian diberikan predikat sebagai perawan suci Maria. Setiap saat menjadi salah satu ritual penyembahan dalam agama Katolik. Artinya Bunda Maria memang kalau bisa dikatakan dia high profile, sedangkan suaminya ini adalah low profile, sederhana sekali.
Bahkan kalau Bapak Ibu melihat di dalam cerita Alkitab, ya, buka konkordan begitu, maka cerita tentang Yusuf ini tidak terlalu banyak. Beberapa peneliti Alkitab mengatakan Yusuf ini meninggal sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama di perkawinan di Kana. Jadi Bapak ini tidak pernah melihat prestasi Yesus ketika Yesus melakukan banyak mujizat. Nggak nampak di situ. Beda dengan Maria, pada masa Yesus di atas kayu salib pun Maria masih mendampingi Yesus, tetapi Yusuf enggak. Jadi dia memang betul-betul satu tokoh yang memiliki predikat low profile, orang yang sederhana. Nah, apa yang bisa kita teladani Bapak Ibu dari karakter, dari sikap hidup low profile-nya si Yusuf ini? Oleh karena momen yang tepat kita menjelang Natal, maka kita perlu belajar tokoh-tokoh Alkitab, dan dalam konteks ini kita perlu belajar daripada tokoh yang namanya Yusuf untuk bisa kita teladani di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat ke-18 dan ayat-ayat berikutnya. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Matius 1 ayat ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 ini kita melihat sebuah kisah di mana peran utamanya itu adalah Yusuf. Yusuf yang tadi kita sepakat berikan predikat sebagai pribadi yang low profile, pribadi yang sederhana. Hal yang pertama yang ingin kita pelajari adalah apa kesederhanaan yang ada di dalam kehidupan Yusuf ini. Yusuf, ya, paling tidak saya melihat sederhana dalam cara hidupnya. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat dua hal bagaimana Yusuf, ya, di dalam menjalani cara hidupnya itu. Yang pertama kita soroti di dalam karakternya. Matius 1 ayat 19 berkata begini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Perhatikan baik-baik, dia adalah pribadi yang tulus hati. Siapakah yang memberi pujian? Kalau Yusuf ini tulus hati, tentunya Tuhan sendiri. Karena tertulis di dalam firman Tuhan. Kata tulus hati ini di dalam bahasa aslinya itu disebut dikaios, artinya adalah equitable, adil, baik di dalam karakter ataupun perbuatan. Tulus ini bicara tentang sesuatu yang keluar dari hati yang murni, di mana penggambaran dari tulus hati ini adalah apa yang ditampilkan di depan
di depan orang yang tampil dalam keseharian itu sama persis dengan apa yang di dalam hati. Saudara, kerap kali kita ini sulit untuk menyamakan apa yang ada di dalam hati dan apa yang nampak di dalam perilaku kita. Kata orang yang berintegritas, ya, seringkali kita mendengar, oh dia itu orang yang berintegritas. Kata integritas itu sebetulnya merujuk pada kata integral, penyatuan antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Nah, Yusuf dalam karakternya itu memiliki kesederhanaan bahwa dia itu apa adanya gitu loh. Hidupnya tidak berpura-pura. Kalau saya ngomong A, ya saya akan kerjakan A. Tidak ada kemasan di dalam penampilan perilakunya. Saya tidak sedang menyindir ini ya, kampanye capres dan cawapres yang hari ini begitu menggelegar ya, apalagi bagi Bapak Ibu yang suka main Twitter itu akan banyak ulasan-ulasan mengenai bagaimana capres dan cawapres sekarang ini mencoba mencari simpati elektoralnya, mencari simpati manusia dengan berbagai macam gaya. Misalkan ya, pasangan A ya, tagline-nya itu gemoy. Gemoy itu kan mestinya buat anak kecil gitu ya. Anaknya Dela dibilang gemoy itu cocok lah ya, gemesin gitu ya. Ya Pak Didik ya nggak cocok. Tapi istilah itu kan kemudian dipakai sebagai tagline-nya kampanye, ya kan? Macam-macam lah. Nah, artinya adalah bahwa ketika seseorang masuk dalam dunia politik, ya, kata equitable itu nggak berlaku gitu loh. Kata di chaos itu nggak berlaku. Bagaimana keselarasan antara karakter dan tindakan ya, in character or X yang equal itu nggak ada. Pasti ada perubahan karena ingin menampilkan sesuatu yang baik, yang indah, walaupun itu kadang-kadang bohong dikit supaya orang suka sama dia. Yusuf bukan tipe pribadi yang kayak begini. Siapa yang bilang? Tuhan sendiri. Dia bilang Yusuf adalah seorang yang tulus hati, seorang yang equitable, adil, jujur, tulus, keluar dari hati yang murni, semua perilakunya itu sama dengan apa yang di dalam hati. Ini yang kita tahu dari cara hidup Yusuf sebagai pribadi yang sederhana, yang tampil apa adanya. Hari ini kan manusia hidup di dalam dunia artifisial, ya, dunia kepura-puraan. Coba kita lihat di sekitar kita ini. Ini ada bunga cantik. Situ juga ada batang-batang pohon, ya, kecil-kecil. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini bunga asli nggak? Enggak. Ini plastik, ya kan? Artifisial. Itu juga. Saya jadi ingat ya, satu kali saya ditugaskan oleh Sinode untuk ketemu dengan pengurus pusat PGI ya. Ada Pak Gomar Gultom, ada Pak Zaki, ada sekretarisnya dan sebagainya. Di dalam pembicaraan itu kemudian mengerucut pada pemahaman tentang eco green. Nah, namanya orang pusat ya dari Jakarta, dia langsung aja dengan enteng ngomong, ini Sinode GKB ini nggak bener, ini bunga-bunga plastik, minum dalam botol plastik, ya kan? Bagaimana kita bisa menyumbangkan tentang kelestarian alam kalau pendeta saja masih menggunakan barang-barang plastik? Ya, terlepas dari omongan dia, tetapi yang saya ingin katakan adalah bahwa dunia sekarang kan memang udah umum untuk menampilkan kemasan-kemasan yang indah, walaupun sebetulnya itu nggak real, ya kan? Pernah nggak Bapak Ibu ketipu? Satu kali kita bertamu ke rumah seseorang, kemudian di meja itu ada
buah-buah yang bagus sekali ya. Saya pernah ketipu Bapak Ibu. Di depan saya di meja itu ada buah kelengkeng yang ranum sekali, kemudian ada apel yang indah sekali. Saya pikir wah ini suguhannya keren amat gitu kan, buah-buah yang bagus. Begitu disentuh ternyata apa? Plastik. Artinya apa? Penampilan dan esensinya itu nggak sama, beda. Kita kan seperti itu kadangkala, ya kan? Apalagi kalau kita ini senang nonton reel, TikTok itu kan ada sebuah sindiran. Jangan berharap perempuan itu bisa taat sama suami. Wong dikasih Tuhan alis yang baik-baik saja dikerik, diganti tato, lah ya kan? Supaya apa? Supaya kelihatan lebih cantik toh. Tapi itu kan artifisial, semu gitu ya. Kalau alisnya ganti tato, saya khawatir kehujanan, kelilipan Bapak Ibu. Karena air langsung masuk ke dalam mata, nggak ada bendungan yang menjaganya. Tapi terlepas kalau Bapak Ibu mau bikin tato nggak apa-apa juga ya, nggak ada dosa di situ. Silakan aja. Cuma yang ingin saya tampilkan adalah kita itu sudah terbiasa dengan kehidupan yang tidak apa adanya. Kembali di sini karakternya Yusuf tidak begitu. Dia adalah seorang yang tulus. Apa yang ada di dalam hati sama dengan apa yang menjadi perilakunya. Ini yang harus kita teladani. Amin Bapak Ibu ya. Sama. Gak ada kepura-puraan. Nah, itu dalam karakter. Yang kedua, di dalam reputasi. Reputasi itu adalah nama baik. Ya, orang yang reputasinya bagus kemana-mana akan menjadi sanjungan buat orang. Tapi kalau orang reputasinya jelek, kemana-mana dia akan ditolak oleh orang lain. Nah, bagaimana reputasinya si Yusuf ini? Coba perhatikan Matius 13 ayat yang ke-55. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Yang saya garis bawahi adalah kata dia anak tukang kayu. Siapa yang mengenal bahwa Yusuf itu adalah tukang kayu? Masyarakat. Apa kesaksian Alkitab di awal kitab Matius tadi tentang predikat Yusuf? Dia disebut anak Daud. Beda kelas Bapak Ibu. Beda gengsi. Kalau satu disebut anak Daud, satu disebut tukang kayu. Anak Daud itu konotasi adalah seorang bangsawan. Kenapa? Karena Daud adalah raja yang paling dihormati di kerajaan Israel. Sampai hari ini tokoh Daud itu dihormati oleh banyak orang. Hari ini aja negara Israel benderanya, gambarnya adalah bintang Daud, ya, Star of David. Itu benderanya orang Israel sampai hari. Jadi kalau misalkan Yusuf memperkenalkan diri sebagai saya anak Daud, pasti gengsinya naik. Orang Jawa kalau ada gelar Raden, pasti gengsinya naik, kan begitu. Kenalkan nama saya, gitu kan, Raden Mas Didik Trihanggono. Wah itu kan sak mergosono salut itu. Wah ini Didik Trihanggono ini Raden Mas. Tapi kalau sekedar dia itu anak tukang bakso, tiba-tiba kan derajatnya menjadi turun. Benar nggak Bapak Ibu? Betul tuh. Saya dulu punya teman guru ya, bapaknya itu ningrat. Kemana-mana gelarnya itu ditampilkan Raden Mas. Jadi setiap kali tulis nama, namanya Raden Mas Dr. Randes siapa, begitu. Tetapi Daud tidak menampilkan diri sebagai anak Daud. Yusuf. Yusuf tidak menampilkan diri sebagai anak Daud, walaupun secara silsilah dia memang anak Daud. Tetapi dia lebih dikenal sebagai anak tukang kayu. Inilah kesederhanaan itu. Dia tidak mengangkat dirinya, tidak membangun brand, ya, membangun image sebagai orang bangsawan.
Tidak membangun image sebagai seorang yang perlu dihormati karena keturunannya, enggak. Dia hanya disebut sebagai tukang kayu. Reputasinya itu sederhana sekali. Nah, ini yang harus kita tiru, kita teladani. Bagaimana Yusuf ya menjalani kehidupannya dengan cara yang sederhana. Udah karakternya, Pak, bayangkan Bapak Ibu. Sudah karakternya itu apa adanya, sederhana, ya kan? Kemudian dia tidak membangun brand, tidak membangun image ya sebagai seorang bangsawan. Dia hanya membangun brand, membangun image sebagai seorang tukang kayu. Apakah dia malu? Tidak. Kerap kali kita melihat dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang begitu sombongnya, selalu berkata, engkau nggak tahu siapa saya. Saya ini, iya kan? Siapa? Anda nggak tahu. Yang saya heran kadang-kadang hamba Tuhan juga tidak bisa hidup sederhana begitu. Kamu nggak tahu ya siapa saya? Saya ini hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan ini kok dibanggakan gitu loh. Hamba Tuhan itu mestinya disalib. Kan begitu. Nah, ini hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari low profile-nya seorang pria yang bernama Yusuf. Kita bisa teladani Bapak Ibu? Amin? Sederhana. Karakter kita apa adanya, nggak usah neko-neko, ya kan? Saya paling senang lihat orang yang sederhana, nggak pakai neko-neko. Cukupi makan nasi pecel, ya udahlah nasi pecel, nggak usah makan bistik malah mencret, kan begitu. Udahlah biasa aja. Ya, apa adanya, nggak usah yang cerita daki-daki begitu. Yang kedua, ya, dalam reputasi kita, nggak perlu kita bangun image karena kita itu punya ini, punya itu, nggak usah. Jangan bangun image kemudian, oh saya ini keponakannya Pak Jokowi, nggak perlu lah. Siapa diri kita? Ya kalau tukang kayu ya sadar lah, ya kita tukang kayu. Kalau kita hamba Tuhan, ya memang saya hamba Tuhan. Udahlah nggak usah kita bangun reputasi, brand, image yang tinggi-tinggi padahal sebetulnya nggak seperti itu. Kalau dalam dunia psikologi Bapak Ibu, orang yang suka membangun citra diri secara berlebihan itu gangguan, saudara. Namanya megalomania. Jadi orang yang punya gangguan megalomania, ya megalomania disorder, itu orang yang suka mengagungkan dirinya melampaui yang sebetulnya dia punya, gitu loh. Kita enggak. Amin? Ya udahlah, kita seperti ini apa adanya. Mau ditanyai, oh, siapa dia? Ya wong perusahaan, ya wong perusahaan kan gitu kan. Kemana-mana kalau saya ditanya, dari mana asalnya Pak Pritono? Ya dari perusahaan. Di mana itu perusahaannya? Comboran kan, Pasar Wesi masuk ya. Gerejanya di situ, iya notok, Pasar Wesi belok kiri masuk gereja kita. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah daki-daki. Justru dalam kesederhanaan itu kita bisa menjadi sejahtera, ya kan? Nggak perlu nutup-nutupi, ya kan? Apa adanya. Tuh, yang pertama, sederhananya Yusuf dalam cara hidupnya. Kedua, Bapak Ibu, kita akan melihat Yusuf ya bijak dalam mengambil keputusan. Low profile-nya itu ditunjukkan dengan bagaimana cara dia mengambil keputusan. Perhatikan yang pertama. Ini yang patut kita teladani Bapak Ibu. Dalam pengambilan keputusan yang pertama, dia tidak ingin mencemarkan nama baik pasangannya. Matius 1 ayat 19 berkata begini, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan yang hamil di luar nikah, zaman kita sekarang ini dengan zamannya Yusuf, itu beda banget perlakuan masyarakat terhadap perempuan yang seperti ini. Pada zaman Yusuf hidup, pada zaman Israel pada masa itu, perempuan yang ketahuan berzina dirajam, dilempari batu sampai mati. Kenapa? Karena perempuan yang ketahuan berzina itu martabatnya betul-betul rendah, rusak dan layak untuk mati. Bapak Ibu masih ingat gak cerita tentang Yesus yang
diuji oleh orang ahli Taurat, orang-orang Farisi dengan menangkap perempuan yang sedang berzina. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan Tuhan terhadap perempuan ini? Siang-siang ketangkap basah berzina. Hukum yang diwariskan Musa adalah merajam perempuan ini di batas kota, ya, di luar kota, di pintu gerbang kota. Itu aturan mereka. Dan kemudian dalam cerita itu kan dikatakan Yesus lagi tulis-tulis sesuatu di tanah, kemudian kalimat pertama yang muncul dari mulutnya Tuhan Yesus adalah, siapa yang tidak pernah berbuat dosa boleh melempar yang pertama kali. Saya tidak ingin kupas cerita itu, tetapi yang ingin saya tampilkan adalah pandangan masyarakat masa itu kepada perempuan yang berzina itu sadis sekali, dibunuh, itu baru ketahuan berzina. Nah, Maria ini secara sosial, bukan secara teologis, secara sosial dia tidak hanya sekedar ketahuan berzina, dia hamil. Jadi lebih parah daripada orang yang lebih sekedar ketahuan berzina, ini hamil. Dan tidak ada yang tahu siapa suaminya. Jadi secara sosial, Maria ini betul-betul mempermalukan keluarganya. Betul-betul dia dalam posisi perempuan yang paling rendah karena hamil. Betapa bijaksananya Yusuf, tunangannya itu, calon suaminya itu. Dia tidak menggembar-gemborkan, dia enggak menceritakan, dia enggak menjelek-jelekan, dia enggak cerita kepada tetangganya, dengar, calon istriku belum kusentuh sudah hamil. Enggak ngomong kayak begini. Apa yang dia katakan? Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Mari Bapak Ibu, kita teladani sikap Yusuf ini. Poinnya apa? Jangan pernah kita berusaha untuk mencemarkan nama baik pasangan kita. Amin. Sekali lagi yang suami istri, amin. Jangan. Oh, suami saya Pak udah nggak kerja, ya, nggak punya penghasilan, makannya banyak, tidurnya ngentutan. Wah, ini terus diceritakan ke banyak orang. Nggak boleh. Yusuf bijaksana, ketika dia tahu kelemahan pasangannya, kelemahan istrinya, dia mengambil jalan keluar bagaimana istrinya itu, pasangannya itu, tunangannya itu tidak dipermalukan. Dia tutup erat-erat supaya tidak seorang pun yang tahu bahwa istrinya ini tercemar. Tutup. Saya membayangkan Bapak Ibu, apabila setiap suami, setiap istri memiliki sikap kayak Yusuf ini, alangkah indahnya kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Kejelekan suami, kejelekan istri ditutup serapat-rapatnya supaya orang tidak tahu. Jangan justru kelemahan suami, kelemahan istri jadi topik untuk bergibah ria dengan tetangga. Ngobrolin, nyeritain kelemahan istri, kelemahan suami dengan enteng sekali. Bagi Bapak Ibu yang masih terdorong melakukan hal kayak begini, ayo kita berbenah untuk tidak lagi melakukan seperti itu. Ya, kecemaran pasangan itu kita tutup erat-erat supaya hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Tetangga tidak perlu tahu. Yang kedua, ya, keputusan dari Yusuf yang bisa dikategorikan bijak adalah dia lebih mentaati Tuhan dibanding keinginan dirinya. Saya kutip ayat yang ke-24 ya, sepenggal kalimat ini. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu
kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Apa sebetulnya rencana Yusuf? Dia ingin meninggalkan Maria. Dia tidak mau menikah lagi dengan Maria karena Maria telah hamil, bukan karena hubungan dengan Yusuf. Dia sembunyi-sembunyi akan meninggalkan Maria. Tetapi Tuhan menyuruh malaikat Tuhan. Saudara, kalau Alkitab mendeskripsikan kata malaikat Tuhan, itu berarti Tuhan sendiri, ya, teofaninya Tuhan sendiri. Malaikat Tuhan kemudian berkata kepada Yusuf, ya, jangan melakukan itu, gitu. Nikahilah dia. Kenapa? Karena dia mengandung bayi Mesias. Nah, perhatikan Matius 1 ayat ke-24 dikatakan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, penuh sukacita enggak Yusuf menuruti maunya Tuhan? Jelas tidak. Mungkin dia akan berkata, Tuhan, bagaimana mungkin saya akan menikah dengan perempuan yang sudah tercemar? Bagaimana mungkin saya akan menikah dengan perempuan yang sudah hamil? Masyarakat kami, keluarga kami tidak menoleransi perempuan yang sudah tercemar kayak begini. Tetapi justru engkau perintahkan aku untuk menikahi perempuan ini. Saudara, Yusuf bisa saja cari perempuan yang lain. Bisa. Yusuf bisa mencari perempuan yang mungkin dianggap Yusuf lebih kredibel, lebih baik, lebih terhormat, bisa saja. Tetapi yang menarik buat kita, Yusuf lebih taat kepada Tuhan daripada pada keinginan diri sendiri. Saudara, pernah enggak kita itu diperhadapkan pada pilihan antara mengikuti kemauan kita dan mengikuti Tuhan? Kita kan lebih banyak, lebih cenderung, lebih condong untuk taat, mau ngikutin apa yang menjadi kemauan kita. Untuk ngikuti Tuhan ada banyak perhitungan dalam banyak hal Bapak Ibu. Misalkan Tuhan ngomong kasihilah musuhmu, tapi dengan orang yang menjengkelkan kita kan sulit sekali untuk mengasihi orang yang menjengkelkan kita. Dan Tuhan tidak hanya sekedar untuk mengasihi orang itu, kita justru diminta mendoakan orang tersebut. Paradoks enggak Bapak Ibu? Antara kita benci dengan orang itu dan mendoakan orang itu. Paradoks. Bertentangan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, engkau harusnya lebih mentaati Tuhan daripada manusia. Nah, sekarang tantangan yang paling relevan di bulan Desember Bapak Ibu. Ini bulan yang paling penuh pergumulan bagi banyak orang Kristen. Walaupun istilahnya Pak Didik waktu khotbah dulu saya ingat, Desember itu deres-deresi sumber. Tetapi walaupun deresnya sumber itu, lobang untuk menghabiskan sumber itu juga banyak. Iya enggak? Desember ini apa yang harus kita persiapkan? Baju baru. Apalagi yang panitia Natal itu, udah dress code. Warnanya itu bingung saya. Ya, biasanya warnanya kan merah, hijau, kuning, biru. Ya, mijiku hibio. Ini apa? Apa? Lilac. Apa warna lilac? Ya kan? Udah mulai bingung itu yang panitia itu. Cari di Shopee, ya, di Topet. Ada yang ke pasar Atom, cari yang gitu. Itu baru satu. Belum lagi apa? Kue di rumah, ya kan? Dekorasi di rumah, ya kan? Masa Natal orang Kristen rumahnya biasa-biasa saja, kasih lampu-lampu. Butuh dana nggak Bapak Ibu? Butuh. Dalam kondisi kayak gini tiba-tiba di depan tuh ada kotak ini. Tulisannya apa itu? Coba Bu Mega nih baca itu apa itu? For Christmas, apa enggak pergumulan ya? Duit cumpon kotak buka. Iya enggak? Hari ini saya kasih contoh gitu loh. Ya. Yusuf lebih taat gitu loh.
Bukan berarti kita ini nggak harus memperhitungkan diri kita. Iya. Tapi bukankah kita juga harus ada keseimbangan antara apa yang Tuhan mau dan apa yang menjadi keinginan kita, gitu loh. Dan ternyata Matius ini menuliskan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang bulan Desember tidak dapat THR, tapi persembahan harus double, percayalah, kalau engkau mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Amin? Amin. Kenapa saya harus sampaikan begini? Untuk memotivasi iman Bapak Ibu. Jangan kalah dengan kebutuhan. Amin? Karena Allah kita lebih besar dari kebutuhan kita. Saya hanya ingin sampaikan, bendahara Natal siapa sih? Kok saya? Nah, Bu Dede, kebutuhannya berapa, Bu? 14 juta. Yang masuk berapa, Bu? Belum 1%-nya, Bapak Ibu. Biasanya tiap kali Natal, pergumulan yang paling berat itu memang bendahara. Setiap tahun, Pak, ini Natal sudah dekat, dana belum kumpul, deg-degan. Saya nggak pernah deg-degan, saya cuma pikir kalau misalnya nggak cukup ya nggak usah dikasih konsumsi dah. Nggak cukup kok, iya nggak? Saya nggak ngomong amin, cuma iya nggak kan iya toh. Ini nggak cukup, ada mau komplain ya apa? Duit rono, ya kan? Karena anggaran terbesar untuk Natal itu apa? Konsumsi. Tapi kita percaya Tuhan pasti memberkati. Ini minggu pertama Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya hati, punya kerinduan, ingin memberikan persembahan Natal, saya hanya kasih tahu Bapak Ibu, kotaknya di sini. Amin ya. Itu ada tulisannya ya. Jadi kalau hari ini belum, minggu depan boleh berdoa. Siapa tahu minggu depan dapat arisan. Kan gitu. Ya. Nah, yang ingin sampaikan ini, Yusuf lebih taat pada maunya Tuhan dibanding maunya dia. Yang terakhir, Matius 1 ayat ke-25. Kutipannya begini. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Apa yang menjadi kebijaksanaan Yusuf? Dia mampu menguasai diri. Sekarang saya coba ingin mendramatisir cerita ini, menarasikan cerita ini. Orang kalau baru menikah, biasanya apa ya agenda pertama mereka? Bulan madu, betul nggak ya? Yang mau nikah ini kan pasti udah pikir-pikir ini bulan madu kemana gitu kan? Ke Danau Toba misalkan, ke Bali misalkan. Di sini ada yang beberapa yang mau nikah ini, ya kan? Kira-kira kayak apa gitu? Dan biasanya isinya bulan madu itu apa? Main catur, dakon, kan nggak tahu? Agenda utama bulan madu itu kan melakukan hubungan suami istri. Yusuf begitu menikah dengan Maria, dia nggak bikin bulan madu Bapak Ibu. 9 bulan dia nahan diri tidak menyentuh istrinya. Sopo sing kuat? Ayo bapak-bapak di sini ada yang kuat kayak gini ya. Begitu menikah 9 bulan, Dek, gatak senggol awakmu ya sampai 9 bulan ya, medak jaya wis. Begitu. Yusuf bisa menguasai diri 9 bulan. Nah, saudara yang ingin saya sampaikan bahwa ketika Yusuf melakukan keputusan-keputusan itu, itulah kebijaksanaan Yusuf, sehingga dia masuk di dalam kategori pribadi yang low profile. Artinya di sini apa yang bisa kita teladani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menjelang Natal? Mari kita meneladani yang hari ini kita bicara tentang Yusuf. Apa yang kita teladani? Jadilah pribadi yang low profile. Nggak usah kita muluk-muluk dan sebagainya, apa adanya. Karakter kita apa adanya. Silakan tim musik mempersiapkan diri. Tindakan kita apa adanya. Dan kemudian ambil keputusan-keputusan yang paling bijak dalam kehidupan kita. Menjelang Natal ada banyak tuntutan-tuntutan yang harus kita lakukan, tetapi bijaklah dalam setiap mengambil keputusan. Kalau nggak ada berkat, nggak perlu baju baru. Amin Bapak Ibu. Oh, benar.
Gak usah ngutang, Shopee pay later nanti. Iya enggak? Pay later loh Pak, 6 bulan. Oh masih pay later ya tetap bayar toh. Ambil keputusan-keputusan yang bijak. Ketika kita melakukan itu semua, saya percaya Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam suasana Natal dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Mari kita bangkit berdiri, Tuhan memberkati.